misalkan U-nya adalah 1 plus sin kuadrat X, sehingga turunan dari sin kuadrat X adalah 2 sin X cos X. Atau dx-nya adalah du per 2 sin X cos X. Ketika saya masukkan ke substitusi untuk integral tak tentunya, jadi saya tinggalkan dulu batasnya. Untuk integral tak tentunya, jadi kita masukkan 1 plus sin kuadrat X-nya jadi U gitu ya. Kemudian dx-nya du per 2 sin X cos X. Ternyata masih ada sin X di sini dan U secara bersamaan. Jadi X-nya nggak hilang gitu. Ya, kalau metode substitusi kan harusnya si X itu hilang ya. Kayak ini eksponen X, bukan hilang, satu maksudnya. Eksponen X gitu ya. Jadi tereliminasi harusnya si X itu. Ini juga si T-nya juga tereliminasi. Nah, yang contoh 3 ini ternyata pada waktu saya memisahkan U-nya 1 plus sin kuadrat X, itu tidak berhasil gitu ya. Jadi masih ada di sini X-nya dan U pada saat yang bersamaan gitu. Ya, apa yang salah gitu ya? Apa yang salah? Ternyata tidak selalu yang diambil itu yang kompleks-kompleks gitu ya. Enggak selalu. Jadi Anda ambil aja U-nya tuh sin X-nya gitu. Kemudian DU-nya adalah cos X. DU dx-nya adalah cos X ya. Jadi dx-nya adalah DU per cos X. Jadi ketika Anda masukkan ini cos X plus 1 per 1 plus U kuadrat. Ini DU per cos X. Akhirnya Anda punya ini, DU per 1 plus U kuadrat. Yang ini tidak lain adalah bentuk yang saya bilang tadi, yang sering keluar. 1A kuadrat, nah ini ya, A kuadrat plus U kuadrat. Ini bentuk yang relatif sering keluar, nah membantu pada saat Anda ketemu soal-soal yang begini ya. Ini DU per 1 plus U kuadrat. Jadi dia tangen arkus tangen U per A kan. Arkus tangen U per A, A-nya di sini adalah 1, karena ini 1, jadi akar 1 adalah 1. Arkus tangen U plus C gitu ya. Kemudian Anda kembalikan U-nya menjadi sin X. Nah, baru Anda kerjakan integral tentunya. Substitusikan nilai-nilai X-nya ya. Jadi sin pi per 2 dikurangi sin 0. Jadi arkus tangen 1 kurang 0 atau arkus tangen 1 adalah pi per 4 gitu ya. Nah, dari contoh 3 Anda bisa memperoleh kesimpulan bahwa permisalan itu tidak selalu harus berhasil pada percobaan pertama gitu ya. Jadi terutama dalam fungsi trigonometri ini agak sedikit tricky gitu ya. Jadi agak sedikit Anda harus tidak kehilangan akal gitu bagaimana kira-kira apa yang harus Anda lakukan untuk menyelesaikan ini. Mungkin pada percobaan kedua Anda mencobanya ini cos gitu ya. Anda mencobanya ini cos gitu. Tapi apakah bisa membantu kalau kita memisalkan U-nya adalah cos gitu ya. Kalau U-nya adalah cos, kelihatannya sih tidak bisa membantu ya, kelihatannya. Jadi Anda tidak selalu, kalau misalkan fungsinya itu polinom, itu hampir bisa lah Anda secara intuitif udah ngeh gitu ya. Lihat aja yang pangkatnya lebih tinggi 1 tingkat ya kalau polinom. Kemudian yang eksponen itu ya salah satu jalannya adalah tadi ya ambil yang kompleks gitu. Nah, kalau yang sin sama cos itu saya bisa berikan tips kepada Anda bahwa tidak jarang Anda gagal gitu ya dalam memisahkan kalau fungsinya trigonometri. Karena trigonometri itu salah satu yang tricky gitu ya. Ya, banyak tantangannya kalau di trigonometri ya. Oke, saya punya berapa contoh di sini ya. Kayaknya banyak banget. Nah, contoh yang keempat kelihatannya sederhana ya. Ini fungsinya polinom biasa 2x kuadrat plus x gitu. Oh, ini saya ada keliru ya. Ini harusnya 4. 4 ya, harusnya 4. Jadi U-nya adalah 2x kuadrat plus x, maka turunannya adalah 4x plus 1. Ini 4 harusnya ya. Ini Anda ubah nanti.
kemudian dx-nya adalah du per 4x plus 1. Tapi ketika Anda masukkan ke dalam bentuk integral, Anda punyanya integral u per x plus 1 dibagi du per 4x plus 1. Jadi ini masalahnya tidak selesai gitu. Jadi di sini juga terlihat bahwa memang relatif mudah ya integral polinom, tapi ternyata ada juga yang tricky gitu ya. Ini permisalan tidak berhasil ketika Anda memisalkan U-nya adalah X yang pangkatnya lebih tinggi satu tingkat. Nah, ini cara yang bisa Anda lakukan ketika, ya catatannya adalah ketika fungsi polinomnya adalah rasional. Ini fungsi rasional. Satu, dia fungsi rasional. Kedua, pangkat di pembilang lebih tinggi daripada pangkat di penyebut. Mau satu tingkat, dua tingkat, dan seterusnya. Tapi clue-nya itu ya, petunjuknya itu. Jadi kalau Anda ketemu dengan fungsi rasional, ya, polinom, kemudian pangkat di pembilangnya itu lebih tinggi daripada pangkat di penyebut. Triknya adalah Anda melakukan pembagian pembilang oleh penyebut. Jadi Anda bagi aja dengan metode suku banyak ya. Pada waktu SMA, ini pembagian biasa sebenarnya. Tapi dalam X. Jadi kalau Anda dulu dari zaman SD pembagian tuh cuman bilangan, ini ada X-nya ya. 2X kuadrat ditambah X dibagi X plus 1. Jadi Anda kalau mau menyelesaikan ini kan, ininya kalau bisa 0 2x kuadrat ya. Jadi Anda bagi dulu 2x kuadrat dibagi x. Hasilnya adalah 2x. Jadi 2x kali x plus 1 hasilnya 2x kuadrat plus 2x. Supaya sama dengan 0 maka dikurang. Keduanya ini dikurang menghasilkan negatif 3x. Oh sorry, negatif x harusnya ya. Typo saya banyak. Ini negatif x. Oke, kita akan kerjakan kembali sebentar. Wait.